silakan Kak. Kami mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali untuk membuka acara kita, mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Baiklah, kita akan mulaikan acara kita. Sebelum kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Lucy yang dari California, kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial. Silakan, Dek. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Holy is the Father, holy is the Son, holy is the Spirit, blessed three in one. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Holy is the Father, holy is the Son, holy is the Spirit, blessed three in one. Amin. Terima kasih untuk lagunya. Baiklah, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Lucy. Kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami memuji dan membesarkan Engkau. Engkau Allah kami yang patut dipuji dan dibesarkan. Tuhan, kami datang umat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya kami serahkan Pendeta John Madelu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau juga mau memberi kekuatan, mau beri kesehatan, supaya dia bisa berbicara kepada kami semua. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah kepada kami, biar urapan Roh Kudus-Mu ada kepada pendeta dan kepada kami semua, supaya kami bisa mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan serahkan ke jam yang indah ini kepada Pendeta Medelu. Baik. Shalom, selamat pagi di Indonesia dan tentunya selamat sore, selamat petang di New Jersey dan saudara-saudara yang ada di Colorado, California dan sekitarnya pada
kesempatan hari ini kita akan kembali untuk melihat akan kelanjutan daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang minggu ini. Baik, saya melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam sebentar. Di dalam menunjukkan akan kasih setianya kepada tiap-tiap pribadi yang terbeban oleh karena dosa. Dan kembali untuk harga dari istirahat, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Daud, ya, kejatuhan daripada Daud. Dan kita kembali untuk melihat akan ayat intinya yang terdapat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saya pikir ayat ini akan kita bahas besok lebih rinci, karena ini merupakan satu kesatuan daripada pelajaran mengenai Daud. Dan kembali pada pelajaran kita hari ini, sudah masuk di hari Selasa, dengan subjudul adalah diampuni dan dilupakan. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan telah mengampuni akan Daud. Nah, sekarang sehubungan dengan diampuni dan dilupakan, dua ayat yang harus kita pelajari bersama, karena ini yang akan bisa memberikan garis besar atau outline di dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13-14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari dua ayat ini maka paling tidak ada 3 hal yang akan menjadi penekanan pada pelajaran hari ini, yaitu adalah mengenai pengakuan, kelanjutan dari pelajaran kemarin, ya. Dan oleh karena ada pengakuan, maka ada pengampunan, ya. Tetapi walaupun diampuni, maka ada konsekuensinya. Jadi ketika Daud katakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan," ini adalah sebuah pengakuan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan melalui Nathan kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati," itu berbicara mengenai pengampunan. Tetapi frase terakhir di ayat 14, "Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Ini berbicara mengenai konsekuensi. Baik, mari kita lihat satu persatu. Pengakuan. Ketika Daud mengatakan bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku di sini luar biasa, Saudara. I have sinned, ya. Aku adalah merupakan satu penekanan bahwa Daud sedang berbicara dari dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa yang berdosa tidak hanya Daud, ya, tetapi juga ada Batsheba. Tetapi ketika dia menggunakan aku gantinya kami atau we have sinned, itu menunjukkan sebuah satu pengakuan yang jujur bahwa Daud menganggap bahwa dia
dia menyadari akan dosanya, dan dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Dan luar biasa ketika dia katakan bahwa sudah berdosa kepada Tuhan, ini seharusnya memang benar dia juga bersalah terhadap Batsheba, dia bersalah terhadap Uriah, ya. Dia bersalah juga terhadap orang tua daripada ayah daripada Batsheba, dan juga kepada opanya, ya, Ahitofel. Tapi saudara melihat di sini bahwa Daud akhirnya menyadari dari keseluruhan hal ini, dia sebetulnya berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan dalam pelajaran kemarin menyebutkan bahwa dengan dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia sedang menghina, menista akan Allah. Baik, kemudian selanjutnya kita boleh melihat bahwa dalam dia mengatakan bahwa aku sudah berdosa, di sini kita melihat bahwa ketika Daud mengadakan pengakuan, dia mengadakan pengakuan yang tulus. Tidak membuat dalih atas dosanya, dia tidak mencari alasan-alasan, ya. Dia tidak berupaya untuk membela atau kata lain membuat ringan akan pelanggarannya di mata Tuhan, tetapi dia dengan singkat, jelas, Tuhan tahu hatinya, dia dengan tulus mengakuinya. Dan saudaraku, di dalam kesempatan ini, ketika satu jiwa melangkah datang kepada Kristus, maka kata Ellen White, di sana Tuhan langsung segera untuk merangkulnya. Dan dengan pengakuan ini, maka Nathan, Nabi ini, segera dua hal yang dia sampaikan untuk meyakinkan Daud adalah meyakinkan pengampunan baginya, dan kemudian yang kedua, meyakinkan akan konsekuensi dosanya. Jadi tidak hanya sekedar untuk pengampunan, tetapi juga menunjukkan akan konsekuensinya. Baik, berbicara mengenai pengampunan. Pengampunan ini tersedia oleh karena ada pengakuan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saya senang saudara dengan situasi ini. Tuhan tidak membuat kita hanyut lama, tapi semenjak kita mengakui dosa kita, maka Allah dengan cepat untuk menyatakan akan pengampunan. Setelah Daud, ini komentar daripada pelajaran sekolah sahabat kita, setelah Daud tanpa sadar menyatakan penghakiman atas dirinya sendiri, ya, di ayat 5-6, Nathan menghadapi dia dengan dahsyatnya dosanya. Hati Daud hancur dan dia mengakui dosanya. Segera Nathan meyakinkannya bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan bahwa dia diampuni. Tidak ada periode menunggu akan pengampunan dosa. Saya setuju saudara, dari sekian banyak doa yang kita nyatakan kepada Tuhan, doa yang paling cepat dijawab adalah mengakui akan kesalahan kita dan memohon untuk pengampunan. Daud tidak perlu membuktikan bahwa dia benar-benar tulus sebelum pengampunan diberikan. Saya mengingat peristiwa ini sehubungan dengan pencuri yang ada di samping, di salib. Ya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa pencuri itu bisa terbukti bahwa dia sungguh-sungguh bertobat. Tidak ada kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dia bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan itu
No chance, tidak ada kesempatan, saudara. Sama halnya juga ketika Tuhan nyatakan kepada Daud, Daud tidak perlu membuktikan bahwa dia benar-benar tulus sebelum pengampunan diberikan. Ini menunjukkan satu kualitas yang luar biasa daripada kasih Allah yang besar bagi kita. Baik, saudara melihat di dalam bahasa Indonesia memang disebutkan bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Tetapi di dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia sekarang memiliki 14 terjemahan bahasa Indonesia, luar biasa saudara. Di dalam firman Allah yang hidup menyebutkan, ya Tuhan telah mengampunimu dan engkau tidak akan mati karena dosamu itu. Di dalam bahasa Inggris, English version ada 2 kalimat yang selalu digunakan dan hampir berimbang. Ada yang menggunakan the Lord has put away your sin. Ada juga yang menggunakan bahwa the Lord has given your sin. Tuhan telah mengampuni, Tuhan juga telah menjauhkan dosamu. Jadi pengertian yang boleh kita dapatkan dari kalimat ini bahwa Allah telah, the Lord also has put away your sin. God's forgiven was immediate. Jadi kata lain bahwa itu sesegera mungkin dan itu terjadi dalam seketika. Tidak ada periode menunggu akan pengampunan Tuhan dan Daud tidak perlu membuktikan bahwa dia benar-benar tulus sebelum pengampunan itu diberikan. Ini adalah kabar baik luar biasa bagi kita yang terbebani oleh karena dosa. Dan poin penting hari ini luar biasa, sebagaimana Daud diampuni, tentunya kita juga akan diampuni. Nathan tidak hanya menyebutkan, menjaminkan, meyakinkan Daud mengenai pengampunannya. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang sama, 2 ayat yang menjadi penekanan kita hari ini adalah bagian yang terakhir, menyebutkan bahwa ayat 14, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara akan coba boleh baca ya di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya ada beberapa ayat di sana luar biasa tindakan Daud. Dia berpuasa, dia berdoa, dia tidak mau makan, dia berdoa kepada Tuhan memohon kalau bisa anak ini tidak mati, ya. Padahal ini sudah dikasih tahu bahwa konsekuensinya anak ini pasti mati. Tetapi ya itulah Daud, dia bermohon dan akhirnya ketika dia mendapati bahwa pegawai-pegawainya berbisik satu dengan yang lain, dia sudah mulai mengerti karena pegawai-pegawainya takut untuk menyampaikan bahwa anak itu sudah mati. Dan dia bangkit dan kemudian membersihkan dirinya, dia meminta makan, dan itulah yang terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, konsekuensi yang dinyatakan oleh Nathan nggak main-main, saudara. Diawali dari ayat 11 sampai 11-12, sebelum kemudian Daud menyatakan bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan. Di sini Nathan sampaikan. Ketika Nathan katakan bahwa engkaulah itu, ya, dia katakan bahwa bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Saudara melihat bahwa kesulitan serta masalah penderitaan yang dialami oleh Daud kemudian itu justru diakibatkan oleh keluarganya sendiri, anak-anaknya. Dan kemudian lanjut, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari.
Dan ini terbukti, saudara ya. Dan kemudian, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dan kemudian ditambahkan di ayat 14 yang menjadi teks kita penekanan hari ini, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, saya masih mengingat untuk pertanyaan kemarin ya. Jika kita masih gemar untuk berbuat dosa, saudara, memang pengampunan itu selalu tersedia bagi kita. Tetapi di setiap tindakan dosa menentang Allah, itu selalu ada efek sampingnya, atau kata lain konsekuensinya. Dan itu akan selalu terjadi dan kita akan menuainya. Baik, kemudian kita di dalam komentar daripada buku pelajaran Sekolah Sabat menyebutkan bahwa namun terlepas dari konsekuensi dosanya yang telah mempengaruhi orang-orang tak berdosa seperti Uria dan bayi yang baru lahir yang kemudian mati, Daud juga mulai memahami bahwa anugerah Allah akan menutupi hal ini dan bahwa suatu hari nanti semua konsekuensi dosa akan dihapuskan. Sementara itu, dia dapat menemukan istirahat untuk hati nuraninya yang bermasalah dalam anugerah Tuhan. Saya boleh mengomentari akan apa yang ditulis oleh penulis Sekolah Sabat kita sehubungan dengan konsekuensi dosa akan dihapuskan. Ini bisa merujuk kepada apa yang tertera di dalam 10 hukum. Jadi Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang akan membalas kesalahannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Tetapi kabar baiknya adalah ini bisa akan terputus jika generasi-generasi selanjutnya memilih untuk setia, takut akan Tuhan, dan tidak mengulangi akan kesalahan-kesalahan orang tuanya. Dan di dalam buku Raja-Raja, kita melihat bahwa ada raja yang jahat melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi generasi selanjutnya adalah raja yang hidupnya benar di mata Tuhan. Tetapi generasi selanjutnya kembali untuk melakukan kejahatan. Kita melihat bahwa Allah fair di dalam hal ini untuk menunjukkan kepada siapa yang bersalah dan kepada siapa yang setia takut akan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di bagian akhir dari pelajaran Sekolah Sabat kita, maka ada satu pertanyaan di sini dikatakan bahwa apa yang menurut Daud benar-benar dia butuhkan atau yang dia rindukan. Ini kemudian merujuk kepada Mazmur pasal 51. Pasal 51 lebih tepatnya di ayat 1 sampai pasal 51 ini terbagi atas 3 bagian ya. Yang pertama adalah permohonan, dan kemudian ada doa daripada Daud, dan kemudian ada janji daripada Daud. Dan khusus di bagian yang awal ini adalah plea, adalah sebuah permohonan daripada Daud yang boleh kita temukan bahwa di dalam dia menyatakan permohonannya, itulah yang menunjukkan akan kebutuhan atau kerinduannya kepada Tuhan. Baik, paling tidak saya boleh sampaikan kepada saudara bahwa di bagian awal dari Mazmur pasal 51, di sana Daud memohon kepada Tuhan agar Allah
for God to have mercy upon him. Tuhan kiranya boleh memberikan kasih anugerahnya kepada dia pribadi. Dan kemudian yang kedua, dia bermohon untuk kiranya for God to blot out his transgressions. Tuhan boleh menghapuskan akan pelanggaran-pelanggarannya. Dan kemudian memohon kepada Allah untuk menyucikannya, wash him, ya. Wash him di dalam bahasa Ibrani itu lebih kepada disebutkan trample me. Ya, seharusnya trample me, tetapi di sana digunakan adalah wash me. Saudara, trample ini adalah menginjak-injak. Jadi inilah sebuah proses di dalam membersihkan. Saya waktu kuliah di IAS, saudara, maka sebagai student, self-supporting student, maka kami melakukan banyak usaha. Banyak usaha, dan termasuk salah satunya adalah tempe, ya. Tempe ini diproses cukup unik dan perlu ketelitian yang luar biasa. Dan salah satu fase di dalam membuat tempe adalah, saudara, setelah digodok kedelainya, ya, maka itu harus dimasukkan ke dalam karung, harus dimasukkan ke dalam karung. Dan saudara tahu, tentunya itu basah, ya. Dan apa yang harus dilakukan? Awalnya saya tidak percaya ini harus dilakukan dengan proses ini. Tapi itulah yang harus dilakukan. Jadi di dalam karung itu, setelah diisi di dalam karung, maka karung itu diikat, dan kemudian saya mulai menginjak-injak karung tersebut. Untuk apa? Ternyata, saudara, ini luar biasa, agar bijinya itu akan mudah untuk terkelupas, ya, dengan sendirinya. Dan kemudian harus dicuci kembali dan membiarkan kulit-kulitnya ini terbuang. Saya melihat bahwa konsep ini luar biasa di dalam hal membasuh hidup kita, khususnya untuk Daud, bahwa seperti Tuhan menginjak-injak kita, sedang membentuk kita. Dan kemudian di bagian yang akhir adalah cleanse me, ya. Jadi dari awal itu disebutkan bahwa, maaf saya tidak masukkan di dalam PowerPoint, tetapi saudara bisa melihat bahwa to have mercy upon him, kemudian to blow out untuk kesalahannya, dan to wash him, dan kemudian cleanse him from his sin. Dan cleanse me atau membersihkannya itu adalah sesuatu hal, kalau di dalam terjemahan bahasa Ibrani disebutkan unseen me. Kata lain, buat saya ini tidak berdosa, Tuhan. Jadi, tapi poinnya adalah bahwa di hari Selasa ini adalah di bagian awal. Bagaimana Daud memohon akan kasih karunia Tuhan untuk boleh menjadi bagiannya, dan kemudian meminta untuk Tuhan menghapuskan akan pelanggarannya, dan kemudian meminta untuk bisa membasuh dirinya. Dan pelajaran berikut untuk esok hari lebih banyak kepada bagaimana Tuhan kemudian akan membersihkan akan dosanya. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini, di dalam komentar Sekolah Sabat menyebutkan bahwa bersama Mazmur 51, Daud tampil di depan umum ketika dia membuka hatinya dan mengakui dosa-dosanya. Seruan Daud untuk belas kasihan, memohon kasih Allah yang tak berkesudahan, dan belas kasihannya yang besar, dia merindukan pembaharuan. Ketika kita mempertimbangkan biaya, cost dari istirahat dalam Yesus,
Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dari luar. Kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk menolong kita. Dan di sini disebutkan bahwa kita adalah menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Kita mengenali dosa-dosa kita dan berseru kepada satu-satunya yang dapat membasuh kita, membersihkan kita, dan juga memperbaharui hidup kita. Dan ketika kita melakukan ini, kita mempunyai keberanian. Di sini ada seorang pesina, manipulator, pembunuh, dan seorang yang melanggar setidaknya 5 dari 10 perintah yang meminta bantuan dan mengklaim janji pengampunan Tuhan. Ada harapan bagi kita ketika melihat apa yang telah Tuhan lakukan kepada Daud. Itu juga yang boleh menjadi bagian kita. Jika Tuhan mengampuni Daud atas apa yang dia lakukan, harapan apa yang ada selanjutnya untuk saudara dan saya. Itu adalah bagian terakhir dari pertanyaan di pelajaran sekolah sahabat kita. Satu kutipan yang boleh kita dapatkan dari Kebahagiaan Sejati ayat halaman 48, Ellen White menyebutkan, ini kutipan terakhir, Yesus suka kita datang padanya sebagaimana adanya kita. Karena keadaan berdosa, tiada daya, dan hanya bergantung padanya. Kita dapat datang padanya dengan segala kelemahan kita, kebodohan kita, kita yang penuh dosa, dan menyembah di kakinya dengan pertobatan. Adalah mulia baginya mengelilingi kita di dalam lengan kasih-Nya, serta membebat luka-luka kita, membasuhkan kita dari segala kenajisan. Inilah harapan bagi kita, pribadi-pribadi yang memiliki beban-beban oleh karena dosa, di mana Allah mengharapkan untuk kita boleh datang sebagaimana kita ada dan memohon Allah berbelas kasihan bagi kita dan boleh mengampuni kita. Baik, ini yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya saudara boleh mendapatkan poin-poin penting dari pelajaran kita di hari Selasa ini. Baik, mungkin ada komentar, tanggapan, atau masukan dari saudara-saudara. Saya persilahkan kepada senior-senior kita, Pendeta Rantung, Pendeta Kosalia, mungkin ada tambahan? Hanya satu saja mungkin. Baik. Sudah sangat sempurna, sudah sangat baik. Hanya yang menjadi masalah, setan selalu membawakan pikiran kita. Dia tahu kita diampuni, tapi setan selalu tanamkan pikiran kita jangan dilupakan. Jadi ingat terus. Jadi itu yang menjadi masalah. Tetapi oleh tuntunan Roh Kudus akan tetap menghilangkan ingatan-ingatan itu dari dalam hati dan pikiran kita. Itu cara setan, tapi Tuhan mengampuni dan melupakan. Thank you. Baik, luar biasa ya. Ada kabar baik dari Tuhan bahwa Tuhan mengampuni kita, tetapi setan juga berupaya untuk memberikan kabar yang lain, ya, mengingatkan kita tentang dosa kita. Ya, saya lupa bahwa ada 2 ayat yang boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam Mazmur pasal 103 ayat 12. Sebuah lagu yang luar biasa di Indonesia, sejauh timur dari barat. Ini luar biasa, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amen. Ini kita harus yakin untuk hal itu. Bayangkan, sejauh timur ke barat. Tidak hanya itu juga, di dalam Mika pasal
7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dari atas ke bawah, dari samping ke kanan. Sudah lihat, luar biasa kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, mungkin ada lainnya, tambahan? Terima kasih banyak Pendeta Medelu. Cukup jelas. Terima kasih. Baik, oke. Mungkin ada pertanyaan di Facebook, Saudara Elisa? Belum ada, Pendeta. Oke. Baik, saya pikir inilah yang boleh menjadi pelajaran kita masing-masing. Kita harus yakin, sama seperti dengan Daud, yakin bahwa ketika Nathan katakan, engkaulah itu, dan itu langsung menusuk akan hatinya. Saya yakin dia langsung berkaca-kaca matanya, ya. Dia langsung tertunduk dan kemudian menangis. Dan ketika dia yakin itu adalah kebenaran yang sedang mengoreksi dirinya, dia juga yakin bahwa ketika memohon pengampunan, dia juga diampuni. Jadi seharusnya itu juga menjadi bagian kita. Baik, kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada MC untuk protokol, untuk boleh melanjutkan semuanya. Baik, kira-kira ada usulan doa yang boleh didoakan, yang akan didoakan pada saat ini? Ada ulang nomor. Baik, di chat kita ini tolong titip Ronald Walean dalam doa. Pendeta John Medelu dan tim doa untuk pemulihan. Baik, kita akan doakan. Mungkin ada tambahan lain? Dari live stream, Pendeta, ada permintaan doa dari Ibu Sylvia Abutan. Oke. Tolong doakan adiknya Teni Abutan yang akan operasi jantung pada tanggal 23. Lalu dari keluarga Evi Angelo katanya ada silent request. Ada 2 sekarang. Oke. Ada yang lain? Baik. Jika tidak ada lagi, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, terpujilah Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, yang sedia untuk mengampuni akan pelanggaran-pelanggaran dosa kami. Engkau Allah yang kasih, yang sedia untuk tinggalkan sorga. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mati tersalib, menggantikan kami yang seharusnya layak mati di sana. Tetapi Tuhan telah mati bagi kami. Terpujilah Tuhan Engkau sekarang untuk selamanya. Pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Hati kami hancur Tuhan oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami remuk Tuhan oleh karena mengingat kesalahan-kesalahan kami yang luar biasa, menyakiti, menista, menghina Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
dari segala kesalahan-kesalahan kami. Bahkan untuk dosa-dosa kesayangan kami yang masih belum kami taklukkan, memohon kiranya pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian kami untuk menguatkan kami, bahkan memenangkan kami untuk bisa menang terhadap dosa. Terima kasih untuk pekabaran pada pagi hari ini. Dengan kami datang mengaku kepadamu, maka Tuhan pun akan mengampuni kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk satu keyakinan bahwa Allah menjauhkan kami dari segala pelanggaran kami. Dan Tuhan rindu agar kiranya kami pun boleh melupakan akan pelanggaran-pelanggaran ini. Dan mata kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Dan hidup ini akan boleh menjadi kepujian dan menyenangkan hati Tuhan. Tetap kami doakan untuk Gembala terkasih, Pendeta Stephen Rantung dan keluarga. Tuhan menolong, memberkati keluarga di dalam pelayanan, walaupun Sir dan Mem tidak sama-sama dengan kami. Kami percaya berkat bagi mereka semua, anak-anak di dalam studi mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati semuanya. Diberkati Tuhan pula untuk Pendeta Alex Rantung dan Mem, Pendeta Errol Kesalia dan Mem, serta seluruh keluarga dimanapun saja berada, kami percaya berkat yang sama akan boleh menjadi bagian mereka. Demikian juga untuk keluarga Pendeta Muda Tulus Nainggolan, kami berdoa ada harapan-harapan yang sedang mereka doakan di setiap waktu. Kiranya Tuhan boleh berkenan dan memberikan jawaban pasti bagi mereka. Kami berdoa, ya Tuhan, beberapa saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik itu Bapak Doni Sahen Solar dan istri di rumah sakit, demikian juga Ronald Walean, demikian juga Ibu Rumagit yang kemarin kami doakan, kiranya Tuhan boleh jama, boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Termasuk permohonan daripada Ibu Sylvia Abutan, Teni Abutan yang akan dioperasi. Kiranya jamahan Tuhan boleh terjadi bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan boleh sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, dan dengan kesehatan kekuatan yang boleh mereka miliki. Kembali mereka boleh beraktivitas dan boleh menjadi kepujian, hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk silent request yang kemarin dari Ibu Paruntu dan hari ini keluarga Angelo. Kami percaya Tuhan, beban-beban hidup apapun yang sedang mereka hadapi dan sulit untuk diutarakan, tetapi Tuhan yang membaca kedalaman hati mereka dan mereka telah utarakan itu dalam doa-doa pribadi mereka. Kami percaya Tuhan boleh menjawab menurut dengan kehendak, seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah semua boleh menjadi berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih beberapa dari antara kami, anggota-anggota jemaat, tua-tua jemaat di Fisdak yang bergabung pada malam hari ini. Kami percaya berkat Tuhan pun sama akan berlaku di dalam hidup mereka, dalam hidup keluarga, beban anak-anak dan juga mungkin cucu, dan juga di dalam pergumulan untuk pekerjaan di masa-masa pandemi. Kami percaya Tuhan akan menolong, memberikan selalu persediaan tepat waktunya di saat mana dibutuhkan. Kami tetap memiliki keyakinan, sama seperti Elia, Tuhan selalu mengirimkan burung gagak, makanan untuk dimakan. Tuhan selalu memberikan mujizat dan persediaan Tuhan itu luar biasa. Bantu kami lebih percaya dan bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini, boleh menguatkan, meneguhkan, dan memberkati hidup kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baik,
Saya serahkan kepada MC. Amin, Pendeta. Terima kasih untuk doa dan pembahasan pada sore ini. Baiklah, acara kita pada sore hari ini menjelang malam sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok di acara yang sama, Pelajaran Sekolah Sabat, dengan pembicara Pendeta Medelu. Selamat bergabung kembali untuk kita semua. Sampai kita bertemu kembali pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua.